Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Amanda Dwi Putri, serta Sarah Ocean Kamila akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pertama-tama, materi yang dibahas adalah 1. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kedua, apa saja teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Ketiga, siapa saja wali sembilan yang terkenal. Keempat, bagaimana cara dakwah di Indonesia. Dan yang terakhir, kelima, kerajaan Islam di Indonesia dan kapan tahunnya. Pertama-tama ada sejarah. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada pengaruh agama Hindu dan Buddha. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan, berlangsung dengan cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapatkan perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13, yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam pertama. Kemudian ada teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Mekah. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang timur memiliki misi untuk berdagang dan berdakwah ke Indonesia. Orang Arab yang berdatangan memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW yang memiliki gelar Syahid atau Syarif di depan namanya. Hal ini berlangsung jauh sebelum Masehi. Selanjutnya ada teori Gujarat. Proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat, sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Lautan Arab. Orang-orang Gujarat yang lebih awal membuka hubungan dagang di Indonesia dibanding pedagang Arab. Selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang disebut sekarang Iran. Sebagian buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Selanjutnya ada teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina lebih dulu berhubungan dengan masyarakat Indonesia, jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Selanjutnya, inilah wajah Wali Songo yang disebut Wali 9. Yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim. Yang keempat, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih. Yang kelima, Sunan Derajat atau Syarifuddin. Yang keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hadiyatullah atau Syekh Nurullah. Yang ketujuh, ada Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Yang ke-8 ada Sunan Kalijaga yang bisa disebut Raden Masyahid. Dan yang terakhir, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah cara-cara dakwah di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Islam mulai pada abad ke-7 sampai ke abad
16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Selanjutnya dengan cara perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama pada putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahannya itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Yang ketiga, dengan cara pendidikan. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri pada sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Di Aceh misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Meunasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal adanya Surau. Dan di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Dan yang terakhir di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren. Selanjutnya dengan hubungan sosial. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif berbaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka dilakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Dan yang terakhir dengan cara kesenian. Kesenian tersebut tidak hilang, tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya masjid, mimbra, dan ukiran-ukiran lainnya yang masih menunjukkan motif-motif seperti terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Dan yang terakhir ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia ini diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu kita dapat ketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertetapan dengan tahun 127 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Syekh dari 1514 sampai 1528 Masehi. Peletak dasar kebesaran Kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Syah yang bergelar Al-Qahar. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Pada masa Sultan Iskandar Muda itulah disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut adat Makuta Alam. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi, lalu diganti oleh menantunya. Selanjutnya ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Selanjutnya ada Kerajaan Pajang, adalah penerus dari Kerajaan Demak. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya.
Pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Panjang, di Ageng Pemanahan diangkat menjadi bupati di Matraman, sekitar Kota Gede, Yogyakarta. Selanjutnya ada Kerajaan Matraman Islam. Kerajaan Matraman Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Inggalaga Sayyidin Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragam. Lalu ada Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tempatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryasyah Raden Samudra sebagai Sultan pertama. Lalu ada Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang, 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tambolo, Lingkyung, Pararang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Diperintahkan oleh Manuntungi Daeng Matola Kareeng Ujung Kareeng Lakyung Sultan Malikul Said pada 1639 sampai 1653 Masehi atau lebih dikenal Sultan Malikul Said. Selanjutnya ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Mahrum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Islam yang berpusat di wilayah Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebuah selatan Ternate. Menurut silsilah Raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada yang ke-9 yaitu Ciriliyati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi menurut catatan Portugis. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.